Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transformasi linear, yaitu kita akan mengenal mengenai sebuah himpunan yang khusus, yaitu kernel dari transformasi linear. Nah, seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, di video sebelumnya kita telah melihat sebuah bentuk fungsi yang memetakan sebuah vektor pada ruang vektor V ke ruang vektor W, ke vektor pada ruang vektor W. Nah, dia disebut sebagai transformasi linear apabila memenuhi dua syarat. Nah, dari beberapa transformasi linear yang telah kita lihat, ada dua transformasi linear yang unik, yaitu pertama, sebuah transformasi linear untuk semua vektor V yang nantinya menghasilkan vektor nol. Nah, ini dikenal sebagai transformasi nol. Dan ini merupakan transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Nah, transformasi linear yang unik kedua adalah transformasi linear dari vektor V ke vektor V pada ruang vektor V itu sendiri. Jadi transformasi linear ini dikenal dengan nama transformasi identitas dan dia memapping dari ruang vektor itu ke ruang vektor itu sendiri. Jadi otomatis tentu saja ini menjadi sebuah identitas dari vektor yang di mapping. Dia harus menjadi dirinya sendiri atau kembali ke vektor tersebut lagi. Ya. Nah, berkaitan dengan transformasi linear yang menghasilkan vektor sama dengan nol, eh, semua vektor, ya, vektor-vektor pada himpunan V yang ketika ditransformasi linearkan dan menghasilkan vektor nol, itu dikenal sebagai kernel dari transformasi linear. Jadi kernel itu adalah himpunan dari vektor-vektor yang jika ditransformasi linearkan dia menghasilkan vektor nol. Ini pengertiannya, jadi definisinya bisa kita tuliskan seperti ini, tapi pada intinya eh, kernel dari sebuah transformasi linear itu adalah himpunan dari vektor-vektor yang jika ditransformasi linearkan dengan fungsi T tersebut akan menghasilkan vektor nol. Nah, kernel ini bisa kita lihat di sini, ya, dilambangkan dengan ker T. Nah, coba kita lihat beberapa kernel dari transformasi linear. Misalnya kita punya sebuah transformasi linear seperti yang ada di samping saya ini, dari ruang vektor matriks 3 kali 2 ke ruang vektor matriks 2 kali 3. Yang mungkin apa? Nah, yang mungkin hanya ada satu, yaitu matriks yang semua elemennya sama dengan nol. Jadi, kernel T itu merupakan sebuah himpunan dengan satu elemen, yaitu matriks 2 kali 3, matriks 3 kali 2 dengan semua elemennya adalah sama dengan nol. Nah, ini juga fungsi transformasi linear lainnya yang sudah kita lihat pada video sebelumnya, yaitu dari R3 ke R3, XYZ menjadi XY0. Nah, ini adalah sebuah transformasi linear yang membuat proyeksi dari XYZ ke XY0. Jadi ada proyeksi ortogonal di bidang XY, ya, di bidang XY. Kita sudah lihat representasi geometrisnya dalam video sebelumnya. Nah, apa yang menjadi kernel untuk transformasi linear ini? Yaitu kernelnya adalah semua vektor yang terletak pada sumbu set. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kernel dari transformasi linear menghasilkan vektor nol, otomatis yang bagian yang ini, ya, kalau kita lihat yang ini, ya, x y 0, tentu saja ini x-nya harus sama dengan 0 dan y-nya harus sama dengan 0, ya. Tetapi, ya, semua x dan y akan menghasilkan sorry,
untuk semua Z itu nanti akan menghasilkan pasti yang di sini ini sama dengan nol ya, karena transformasi linearnya dari XYZ ke XY0. Nah, jadi dengan demikian kernelnya adalah semua vektor yang terletak pada sumbu Z ya. Maksudnya terletak pada sumbu Z atau itu berarti dia terletak pada garis dari sumbu Z tersebut ya. Ingat, kernel itu bukan pada kodomain tapi dia ada pada domain ya. Mungkin untuk konsep ini agak membingungkan karena XYZ XY0. Nah, semua XY ya, untuk semua XY itu akan jadi nol nantinya ya. Jadi yang bisa memenuhi ini yaitu dia pada si domain, pada ruang vektor domain 00 dan sembarang set. Jadi semua set itu merupakan kernel dari transformasi linear ini. Nah, yang ketiga kita masih melihat-lihat lagi bagaimana menemukan kernel. Nah, yang ketiga Tx1x2 transformasi linear pada R2 ya, ke R3. Transformasi linearnya adalah X1 kurang 2 X2 0 dan negatif X1. Nah, eh, kalau kita lihat ini jadi elemen keduanya ya atau komponen kedua pada vektor yang baru itu akan selalu sama dengan 0. Tapi untuk menemukan kernelnya kita harus terlebih dahulu menemukan semua vektor X. Ini ada sedikit kekeliruan, harusnya pakai tanda kurung biasa ya. Jadi ini hanya typo. Nah, kita harus menemukan X, semua vektor X dengan komponen X1 dan X2. Ini bukan, jadi sekali lagi ini bukan himpunan, ini adalah vektor ya. Menemukan X, X1, X2 yang ada pada R2 yang sedemikian sehingga transformasi linearnya sama dengan 0. Nah, sekali lagi di video sebelumnya tentang pengantar transformasi linear, kita telah melihat bagaimana bentuk ini ya bisa diterjemahkan menjadi sebuah sistem persamaan linear seperti ini. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita bisa lihat negatif X1 itu sama dengan 0. Berarti kan X1 sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan linear yang pertama yang ada di atas, X1 kurang 2 X2 itu sama dengan 0. Karena X1-nya sama dengan 0, 0 kurang 2 X2 sama dengan 0. Berarti otomatis X2-nya pun itu sama dengan 0. Sehingga satu-satunya solusi yang mungkin adalah hanya vektor 0 pada R2 ya. Sehingga kernel dari transformasi linear ini adalah vektor 0. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kernel dari transformasi linear yang didefinisikan dengan sebuah matriks. Jadi mengubah dari Rn ke Rm ya. Dan contoh ini mengubah dari R3 ke R2. Jadi transformasi linear dari R3 ke R2 dilakukan dengan menggunakan sebuah matriks berukuran 2 kali 3. Nah, sehingga karena kita bicara tentang transformasi linear yang sama dengan 0, berarti perkalian matriks yang ada di samping ini harus menghasilkan 0 ya. Makanya di sisi sama dengannya itu sudah sama dengan sebuah vektor 0. Nah, kalau kita terjemahkan dia akan menjadi bentuk persamaan linear seperti ini yang seperti biasa kita buatkan augmented matrixnya, kita eliminasi Jordan dan seterusnya, kita dapatkan bentuk seperti ini dan kita menemukan X1 sama dengan X3, X2 sama dengan negatif X3. Nah, seperti yang sering kita lakukan ya, kalau kita menemukan sebuah sistem persamaan, menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear yang unknowns-nya lebih banyak daripada jumlah persamaan linearnya, otomatis kita biasa menggunakan bentuk parametrik seperti itu ya. Jadi seperti yang ada di sana, T sama dengan X3. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya kan X1, X2, X3. X1, X2, X3. Kalau X1 sama dengan X3, X3 sama dengan T, berarti dia menjadi seperti ini. T, negatif T, dan T. Nah, kita tarik keluar T-nya, dia menjadi vektor atau matriks 3 kali 1 dengan elemen-elemen 1, negatif 1, dan 1 dikali T.
Sehingga kernel dari transformasi linear ini adalah semua vektor yang dikalikan dengan T. Semua vektor yang satu negatif satu dan satu dikalikan dengan T. T itu adalah sebuah bilangan real. Atau ini sama dengan span dari satu, negatif satu, dan satu. Oke, dari yang kita lihat tadi ya, kernel dari T itu merupakan span dari satu, negatif satu, dan satu. Nah, sehingga karena T itu adalah sebuah bilangan real, maka kernel ini memiliki jumlah vektor yang sangat banyak. Ya, terdapat pasti vektor 0 ada dalam kernel tersebut ya. Tapi ada juga vektor-vektor lainnya yang jika kita coba transformasi linearkan akan menghasilkan 0. Misalnya 1, negatif 1, dan 1. Otomatis itu kan berarti T sama dengan 1. Jika T sama dengan 2, maka ada vektor 2, negatif 2, dan 2. Baru jika T sama dengan negatif 1, berarti vektornya adalah negatif 1, 1, dan negatif 1, dan seterusnya. Ada banyak sekali, kita bisa juga coba dengan nilai-nilai yang nilai bilangan real lainnya. Nah, jika kita lihat ternyata kernel ini membentuk sebuah garis lurus seperti ini, ya. Dan garis lurus ini ya betul melintasi titik origin 0 ya. Maka ini sebenarnya bisa kita lihat menandakan kernel ini adalah sebuah subruang dari R3. Nah, jadi prinsip ini sebenarnya berlaku ya untuk setiap transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Kernelnya merupakan sebuah subruang dari domain V. Oke, yang terakhir mungkin ya ini kita akan melihat sama seperti tadi. Jadi ini kali ini kita menggunakan vektor matriks 4 kali 5. Nah, seperti biasa karena ini kita mau mencari transformasi yang menghasilkan 0, maka otomatis bentuk perkaliannya kita tidak tulis lagi di sini untuk vektornya itu. Jadi kita langsung tahu dari yang tadi kita langsung tuliskan saja augmented matrixnya itu dia harus sama dengan 0 dan kita selesaikan. Jadi kita menemukan sebuah sistem persamaan linear yang kita tuliskan, maka kita menemukan X1 sama dengan negatif 2X3 tambah X5 dan seterusnya. Nah, dari bentuk ini ya, dari bentuk ini kita kembali gunakan parametrik. Jadi X3 sama dengan S, X5 sama dengan T, maka himpunan matriks vektor yang merupakan solusinya adalah X1, X sama dengan X1, X2, X3, X4, X5 itu sama dengan negatif 2S tambah T, S tambah 2T, dan seterusnya, yang bisa kita buat menjadi bentuk penjumlahan dua buah matriks ya, seperti ini yang kita tarik keluar masing-masing skalarnya. Jadi S dan T itu merupakan bilangan-bilangan real ya. Nah, bentuk penyelesaian yang tadi, kalau sekali lagi ya, bentuk penyelesaian ini ya, di mana matriks kali matriks yang variabel ya, matriks X-nya, jadi matriks A kali X itu sama dengan 0 ya. Ingat kembali bahwa itu sebenarnya adalah prinsip yang atau operasi yang serupa ketika kita mau mencari ruang nol ya. Jadi kita sudah menemukan dari sini, kita temukan basisnya, dan proses yang tadi kita sama dengan cara mencari AX sama dengan 0, atau ini yang kita gunakan untuk menemukan ruang nol. Nah, dengan kata lain ya, kernel untuk transformasi linear dari Rn ke Rm yang transformasi linearnya adalah Tx sama dengan Ax ya. Ini merupakan juga ruang penyelesaian atau ruang solusi untuk Ax sama dengan 0. Sehingga kernel dari T ya, kernel dari sebuah transformasi linear terkadang juga disebut sebagai ruang nol atau null space dari transformasi linear tersebut. Sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.